Janda kaya dimanfaatkan suami sirinya, tak mendengar omongan orang tua, inilah hasilnya. Seorang wanita janda kaya raya pengusaha daging asal Lampung, di kampungnya Reni terkenal. Saat itu Reni memang sudah cukup lama menjanda, namun Reni berusaha keras menjadi pengusaha ternama hingga menjadi kaya raya. Di awal tahun 2018, Reni pun menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Joko. Joko sendiri pengangguran, tak ada pekerjaan. Keluarga Reni tak menyetujui pernikahan mereka, namun Reni nampak mencintai hingga akhirnya menikah siri dengan Joko. Dari awal Joko dengan Reni berpacaran, keluarga memang tak menginginkan Joko dengan Reni menikah, karena menurut keluarga, Joko dinilai hanya memanfaatkan Reni. Meski Reni hanya menikah siri dengan Joko dan juga tak direstui keluarganya, namun Reni tak pernah mau mendengar apapun. Reni merasa dirinya sudah cukup umur dan mengerti tentang perjalanan hidup. Menikah dengan Joko yang pengangguran, tak ada pekerjaan, Reni lah yang membiayai. Bahkan beberapa kali Joko pun meminta modal kepada Reni dan Reni pun selalu memberikannya. Salah satunya saat Joko ingin usaha jual beli sapi, Reni pun memberikan modal kepada Joko. Reni pun beberapa kali menemani Joko mencari sapi dan menjualnya. Beberapa kali usaha yang lain pun Joko tetap meminta modal kepada sang istri Reni dan Reni selalu memberikannya. Entah apa itu, namun Reni pun selalu mengikuti keinginan Joko. Beberapa kali Reni pun sempat menanyakan kemana modal yang tak pernah kembali. Di saat itu pula Joko selalu mengeluarkan mulut-mulut manis dan membuat Reni diam. Memang rumah tangga Reni dengan Joko tak selalu mulus. Ada kalanya Reni dengan Joko pun cekcok, namun Joko selalu berhasil membuat Reni diam. Bahkan belakangan Joko pun kerap keluar kota untuk mencari bisnis. Uang modalnya tentu saja Reni yang memberikannya. Meski bisnis itu masih dirahasiakan Joko untuk apa, namun Reni selalu memberikannya. Belakangan Reni si juragan sapi ini merasa kehilangan barang-barang berharganya, yaitu emas-emas. Reni sendiri kerap mengumpulkan emas untuk dipakai dan disimpan. Namun yang disimpan ternyata ada beberapa yang hilang. Saat Reni bercerita kepada sang suami, nampak suami siri ininya ogah peduli dan tak mau membahas. Suami siri dari Reni pun bahkan meminta uang untuk kembali keluar kota demi membeli sebidang tanah di Lampung yang memang diinginkan oleh dirinya. Joko sendiri memang tak bekerja, namun dirinya yakin pekerjaan Reni bisa menopang kehidupannya. Saat menikah dengan Joko, Reni pun masih tetap berusaha. Dirinya menjual daging di pasar dan punya banyak anak buah untuk melaksanakan tugasnya. Joko menginginkan sebidang tanah di Lampung dan dirinya minta uang kepada Reni. Saat itu uangnya memang ratusan juta. Menurut Reni tabungannya tak cukup, hingga akhirnya Reni pun menjual emas-emasnya dan diberikan kepada Joko. Saat itu salah satu keponakan Reni merasa dirinya melihat Joko dengan seorang wanita yang tampak mesra. Bahkan saudara Reni ini mengaku dirinya yakin antara Joko dengan perempuan tersebut pasti ada hubungan, mengingat keduanya bermesraan tanpa malu-malu lagi. Saudara dari Reni pun tak menunggu waktu lama lagi langsung melaporkan kepada Reni. Namun saat itu Reni tak percaya. Bahkan meskipun menanyakan kepada Joko, Joko membantah dan menuding kalau saudara Reni ingin memutuskan hubungan rumah tangga mereka. Enggan membahas tentang berita perselingkuhan Joko, Joko pun menegaskan kepada Reni dirinya ingin fokus kepada bisnisnya. Meminta lagi uang kepada Reni untuk membeli tanah di Lampung itu, bahkan meminta izin kepada Reni pergi ke Lampung untuk membayar tanah tersebut. Bulan April tahun 2021 akhirnya Joko pun pergi ke Lampung dengan menggunakan mobil Reni. Karena Joko yang tengah pergi melaksanakan bisnisnya, Reni pun meminta jemput kepada keponakannya karena Reni ingin pulang ke rumah orang tuanya. Di perjalanan, keponakan Reni mengingatkan lagi kepada Reni untuk hati-hati kepada Joko, apalagi Joko sudah membawa semua uang Reni dan mengaku ingin bisnis, namun Reni sendiri bingung bisnisnya apa. Hingga akhirnya Reni pun berpikir omongan dari ponakannya, Reni pun mencari tahu tentang Joko. Reni pun pada akhirnya menyelidiki Joko dibantu oleh keponakannya dan juga teman keponakannya, hingga akhirnya menemukan foto-foto kedekatan Joko dengan seorang wanita yang ternyata baru saja dinikahinya secara siri. Ternyata Joko sendiri nggak pergi ke Lampung untuk membeli tanah, namun Joko pergi bersenang-senang bersama istri sirinya. Bahkan Joko yang ditelepon Reni tak menjawab membuat Reni kesal. Reni pun menunggu di rumah untuk pulangan Joko untuk interogasi Joko. 21 April 2021 Joko pun akhirnya pulang ke rumah menjelang malam.
Reni langsung ngamuk ke Joko dan menurut Joko ada wanita lain. Joko tetap membantah tuduhan Reni. Reni yang tak percaya, Reni meminta Joko untuk diantar ke Lampung melihat tanah yang baru saja dibeli oleh Joko. Joko nampak kebingungan karena memang aslinya Joko tak membeli tanah tersebut. Joko akhirnya pura-pura mau mengajak Reni ke tempat tanah itu. Di perjalanan mereka masih tetap cekcok. Di tengah perjalanan juga Reni meminta uang ratusan jutanya kembali. Tak terima, Joko mengancam akan menceraikan Reni. Di perjalanan, Reni bahkan sempat turun dari mobil dan meninggalkan Joko. Joko pun mengikuti Reni di perjalanan. Saat di tengah jalan, Joko melihat kayu dan mengambilnya. Joko pun tak membuang waktu, langsung memukulkannya kepada Reni dari belakang. Reni yang nampak tak berdaya langsung dibawa Joko ke mobilnya. Di mobil tak selesai, Joko masih memukuli Reni dengan batu hingga akhirnya tak bernapas. Joko pun akhirnya berkeliling dengan mobil Reni mencari jalanan sepi untuk membuang tubuh Reni. Bingung jasad Reni mau diapain, akhirnya Joko pun melihat sumur dan memasukkan jasad Reni ke sumur tersebut. Bahkan Joko masih sempat menyimpan KTP seseorang TKW asal Hong Kong untuk mengelabui polisi. Setelah kejadian itu Joko pun langsung pulang ke rumah seperti biasa, nampak tak ada apa-apa. Keluarga Reni yang heran beberapa hari tak bertemu Reni. Bahkan tak seperti biasanya, Reni tak bisa ditelepon. Saat keluarga Reni bertanya kepada Joko, Joko pun memberikan jawaban-jawaban yang aneh, dirasa tak masuk akal oleh keluarga Reni. Karena tak menemukan di mana Reni, bahkan kini Joko menghilang, pihak dari keluarga pun lapor ke polisi tentang kehilangan Reni. 19 April 2021, seorang warga Lampung lewat ke kebun singkong. Namun di sana dirinya mencium bau busuk bangkai yang saat dicari ternyata berasal dari sumur. Warga pun langsung mencari tahu isinya apa. Warga mengecek dan ternyata ada jasad hingga akhirnya lapor polisi. Polisi pun datang untuk olah TKP, membawa jasad tersebut ke rumah sakit. Meski di sana ada identitas TKW Hong Kong, namun pihak kepolisian tetap identifikasi korban. Pihak kepolisian pun menyambungkan dengan berita beberapa orang hilang. Salah satunya keluarga Reni dipanggil pihak kepolisian untuk identifikasi korban. Akhirnya setelah datang, keluarga pun memastikan jasad tersebut adalah Reni. Kaget dan bingung kenapa Reni bisa dibuang seperti itu oleh orang tak bertanggung jawab. Namun pihak keluarga Reni lainnya langsung meminta pihak kepolisian untuk interogasi Joko, suami sirinya yang nampak aneh saat Reni menghilang. Joko pun dicari pihak kepolisian. Akhirnya Joko ditemukan di rumah istri siri barunya. Joko nggak bisa mengelak dan akhirnya mengakui kalau dirinya menghabisi Reni. Joko pun mengaku motifnya karena Reni ngamuk, menuduh dirinya selingkuh dan membahas tentang uang yang dihabiskan Joko. Joko sendiri ditahan dan diadili, terjerat banyak pasal dan dituntut hukuman selama 20 hingga seumur hidup. Keluarga Reni kini hanya menyisakan kesedihan karena Reni tak bahagia dengan lelaki pilihannya. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga pemberitaan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu di kasus-kasus selanjutnya.